Al-Um 102,5 FM Radio Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, para hadirin hadirat, bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar radio Al-Um 102,5 FM di Kota Malang dan 102,8 FM di Pandaan dan sekitarnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur senantiasa kita haturkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap limpahan nikmat, taufik dan hidayah yang Dia berikan kepada kita semuanya. Yang karena itu semuanya di malam hari yang berbahagia ini, yang cerah ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, untuk melanjutkan aktivitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya berupa mencari ilmu, yang itu merupakan kewajiban kita semuanya, kewajiban yang tidak pernah berhenti sampai kita menghadap kepadanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memakmurkan majelis-majelis ilmu kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan manfaat ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di setiap majelis ilmu yang kita datangi, di setiap majelis ilmu yang kita berada di dalamnya. Dan mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Di dunia menambah pahala, dan di akhirat atau di dunia itu menjadi bekal kita beribadah kepada Allah, dan di akhirat memperberat amal timbangan kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang hanya dengan meniti sunnah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka seluruh aktivitas ibadah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dinilai baik dan diterima olehnya. Namun tatkala aktivitas peribadatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak sesuai dengan sunnah beliau, maka tentunya amal itu akan ditolak, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, maka Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kembali kita bertemu melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayanis Sunan Al-Yaumiyah, anugerah atau hadiah yang tinggi, yang istimewa
ya, tentang penjelasan sunnah-sunnah keseharian. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya tentang muqaddimah yang berisikan tujuan dan sebab kenapa mu'alif ya menulis daripada kitab beliau yang berharga ini. Dan insyaallah sekarang kita masuk dalam pendahuluan at-tamhidu, yakni makna sunnah. Makna as-sunnah. Jadi kita akan bahas di malam hari ini makna daripada sunnah. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang pertama, qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ilmihi fi dharaini as-sunnatu fil asli. Sunnah secara asalnya maka hiya kullu ma udhifa lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, adalah segala perkara yang diidhofahkan, dinasabkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa apa? Min qaulin, ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau penetapan, au sifatin khalqiyatin au khuluqiyah, au sifatin khilqiyatin au khuluqiyah, atau sifat penciptaan beliau, deteke napa jenenge? Detek niku basa Jawane liyane napa? Hah? Basa Indonesia ya detek. Fisik, ha nggih fisiknya. Jadi fisik beliau secara khilqiyahnya maupun khuluqiyahnya, yakni akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala, hadza huwa makna sunnah. Inilah yang dimaksud dengan makna sunnah itu, yakni segala perkara yang dinasabkan kepada Rasulullah, segala perkara yang diidhofahkan, dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap ucapan Nabi adalah sunnah, setiap perbuatan Nabi adalah sunnah, setiap penetapan Nabi adalah sunnah, dan segala perkara yang dinasabkan kepada Nabi, baik itu berupa sifat fisik beliau maupun itu berupa akhlak perangai beliau, maka itu juga adalah sunnah, ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya fafil asli juga, ya, di dalam usul juga, secara bahasa, ya etimologinya gitu secara bahasa, maka sunnah itu juga bermakna at-tariqah, yaitu jalan. At-tariqatu, yakni jalan, ya. Wa minhu, dan darinya qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yang mereka diberi petunjuk oleh Allah. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian biha, dengan sunnah. Perhatikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara sunnah beliau dengan sunnahnya khalifah, yakni khulafaur rasyidin, yang seharusnya bihima tapi beliau gandeng jadi biha, menunjukkan bahwasanya sunnah beliau dengan sunnah khulafaur rasyidin itu satu. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah itu, yakni sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Wa 'addu 'alaiha bin nawajidi, dan gigitlah atas sunnah itu dengan gigi geraham, ya. Jadi kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk memegang dengan erat, dengan kuat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jangan kita lepas, ya. Jangan kita lepas. Ya. Jadi sunnah dalam hal ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jalan-jalan beliau, ya, di dalam beragama, ya, di dalam beragama, mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Min hadithi al-Irbad bin Sariyah, dari hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Maka fa kullu ma kana ala tariqatihi, maka segala perkara yang ada di jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, fa huwa min sunnatihi,
maka itu termasuk sunnah beliau, ya. Jadi apapun segala perkara yang ada di jalan beliau atau di atas jalan beliau, maka itu adalah sunnah beliau. Faqad yakunul ma'muru bihi fi sunnati mustahabban. Kadang yang diperintahkan dalam sunnah beliau itu hukumnya sunnah, kadang wajiban wajib, ya, hasbama taqtadihil adillah, sesuai dengan kandungan daripada dalil-dalil tersebut. Jadi maka kalau kita lihat di sini sunnah itu, ya, bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya wajib, ya. Segala perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sunnah. Nah, maka perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti akan ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib, ya. Jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini paragraf yang pertama. Kemudian summa sya'a indal mutaakhirin, ya, menyebar luas di sisi kalangan para ulama mutaakhirin, anna sunnata hiya bimakna, bahwasanya sunnah itu bermakna al mustahabbu wal mandubu, yakni bermakna yang dianjurkan, yang disunnahkan. Wa huwa alladhi jara alaihi amalu ahli usuli wal fiqhi, itulah yang berlaku, ya, itulah yang berlaku, yang berlangsung, berjalan di atasnya amal daripada para ulama ahli usul dan ahli fikih, ya. Jadi kalau ulama ul usul dan ulama ul fiqh mendefinisikan sunnah itu adalah, yaitu nanti di bawahnya, ya, ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu darikuhu, ya. Ini nanti kita sebutkan. Taib, wa hadzal ma'na huwal muradu fi hadhil waraqat, dan makna ini yang dimaksud di dalam kertas-kertas ini, ya, al-waraqat, ya, ada tulisan ini, buku ini, lembaran-lembaran ini dimaksud, yaitu sunnah yang hukumnya sunnah, gitu, ya, yang secara ilmu usul fiqh, ya, sunnah yang hukumnya sunnah, dan ini yang dimaksud, ya. Maka fasunnatu, yang sunnah ala hadzal maqsudi, di atas tujuan atau maksud ini, ya ma umira bihi syari', yaitu perkara, ya, ma amara bihi syari'u, perkara yang syariat itu memerintahnya, laisa ala wajhil ilzam, bukan di atas sisi pengharusan. Jadi tidak mengharuskan, diperintah tapi perintahnya perintah tidak harus dikerjakan, tidak mewajibkan, itu maksudnya. Wa thamratuha, dan buahnya adalah annahu yusabu fa'iluha wa la yu'aqabu darikuha, yaitu pelakunya diberi pahala, yang meninggalkannya tidak dihukum. Pelakunya diberi pahala, yang meninggalkannya tidak dihukum, ya. Berarti kan ini tidak dihukum. Kalau tidak dihukum berarti salah atau benar? Salah atau benar? Salah, gitu, ya. Dia tidak melakukannya, salah, tapi nggak dihukum, gitu, ya. Ya, jadi misalkan kalau ada orang itu mengatakan watasani sunnah, lu bangga, gitu, ya, berarti bangga dalam keadaan salah itu. Watasani sunnah matenteng, gitu, ya. Itu salah ngeyel kan, gitu, ya. Cuma bedanya nggak dihukum, ngono ae lho bedane, seperti itu, ya. Jadi ini misalkan salah, gitu, ya, dihadapkan kepada hakim, dibebaskan, gitu, ya. Kon salah tak sepura wis mulya, kan, gitu, ya, nggak dihukum, ya. Jadi ini orang yang meninggalkan sunnah itu salah, cuman nggak dihukum. Salah itu, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, keliru, cuma nggak dihukum, ya. Kebalikan daripada yang kebalikannya, ya, yang yusabu tarikuha wa yu'aqabu fa'iluha, itu, ya, kebalikannya, ya. Yang meninggalkannya itu diberi pahala. Masa ngono, Bang? Nek lho ngono apa bau? Ya, yang meninggalkannya itu diberi pahala, itu, ya, melakukannya diberi dosa. Itu apa itu?
haramnya. Seperti itu ya. Taib jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Nah, untuk menjelaskan permasalahan ini juga dibahas namadiju min hirsis salafi ala sunnah. Contoh-contoh ya perhatian salaf terhadap sunnah. Jadi kita contoh-contoh perhatian para salaf, yakni semangatnya salaf di atas sunnah. Bagaimana sih salaf itu, salafus saleh itu, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan khairul qurun qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi itu generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian setelah mereka itu. Perhatikan hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Nu'man bin Salim dari Amr bin Aus radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Ambasa ibnu Abi Sufyan bercerita kepada aku, dia berkata, aku pernah mendengar Ummu Habibah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla itsnatai asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin, barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dengannya, dengan ke-12 rakaat sunnah tadi itu dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Dibangunkan sebuah rumah di surga, yakni 12 rakaat setiap hari. Sunnah yang dimaksud 12 rakaat ini adalah rawatib yang menyertai sholat fardu. Disebutkan dalam hadis yang lainnya 12 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, gitu ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. 12 rakaat ya, rawatib, yang itu dikatakan oleh para ulama ahli fikih sebagai sholat muakkad, sholat sunnah muakkad, ya, rawatib yang muakkad ya. Maka keutamanya adalah siapa yang istiqamah mengamalkannya, 12 rakaat ini tidak pernah dia tinggalkan, dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah menceritakan hadis ini, berkata Ummu Habibah, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah, aku tidak pernah meninggalkan ke-12 rakaat itu dari semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ambasah yang meriwayatkan dari Ummu Habibah berkata, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah, maka aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarkannya dari Ummu Habibah. Kemudian berkata Amr bin Uwais yang meriwayatkan dari Ambasah, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasah, aku tidak pernah meninggalkan ke-12 rakaat itu sejak aku mendengarnya dari Ambasah. Berkata Nu'man bin Salim yang meriwayatkan dari siapa? Dari Amr bin Aus, dia berkata, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr ibni Aus, aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarkannya dari Amr bin Aus. Nah, sekarang pertanyaannya, beranikah kita mengatakan aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarnya dari pun kula pengajian, pun kula terlalu dhuwur gitu ya. Jangan ya, ampun dari kula nggih. Setelah semenjak mendengarkannya dalam pengajian, kira-kira wani ngomong ngoten, kira-kira azam gitu ya, semangatnya dulu gitu. Tapi aja ngomong-ngomong wis meneng wae gitu ya. Semangat. Kita berazam, bertekad ya untuk mengamalkannya. Ini jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah sunnah ya. Sunnah ini ya, di hukumnya adalah sunnah. Siapa yang mengamalkannya, baginya adalah sebuah rumah di surga, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah rumah di surga. Yang menjadi pembahasan kita di sini adalah bagaimana para salaf itu begitu mereka mendengar hadis itu maka mereka tidak pernah meninggalkan isi daripada hadis itu. Ya, mereka berupaya bersemangat untuk mengamalkannya. Jamaah sekalian dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah hadis Ali radhiyallahu taala anhu, yaitu bahwasanya anna Fatimah
bahwasanya Fatimah ishtakat, ya, bahwasanya Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu ishtakat, yakni mengeluh, ma talqa minar raha, ya, fi yadiha, karena bekas penggilingan yang ada pada tangannya. Jadi itu membantu suaminya untuk nggiling, ya, nggiling bikin roti, nggiling bikin makanan, ya, untuk keperluan keluarga, membantu istrinya, ya. Wa atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam sabiyun, sementara itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tawanan yang bisa dijadikan sebagai pembantu tentunya. Fantalaqat falam tajidhu, maka Fatimah pun beranjak pergi menemui Nabi, ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta tawanan itu diberikan kepada dia biar membantu pekerjaannya. Ternyata Fatimah tidak menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqiyat Aisyah, sementara namun dia bertemu dengan ibunda Aisyah. Lalu Fatimah radhiyallahu taala anha mengabarkan keinginannya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, ibunda Aisyah memberitahu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kedatangan Fatimah kepadanya. Begitu selesai mendengar cerita daripada Aisyah radhiyallahu taala akan kedatangan Fatimah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Fatimah, ya, faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami. Wa qad akhadna madaji'ana, sementara kami telah mengambil pembaringan kami sudah mau tidur. Nabi datang. Fadhhabna naqumu, lalu kami pun mau pergi, beranjak berdiri menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ala makanikuma, tetaplah kalian di atas tempat tidur kalian. Lalu Nabi datang kepada mereka, duduk di antara mereka berdua. Faqa'ada bainana hatta wajadtu barda qadami ala sadri, gitu ya. Maka kata Ali radhiyallahu taala anhu, maka Nabi pun duduk di antara kami hingga aku mendapati dinginnya tapak kaki beliau di atas dadaku, ya, kata Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara Ali dan putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ala u'allimukuma khairan mimma sa'altuma, maukah kalian ku ajari, kalian berdua ku ajari yang lebih baik daripada permintaan kalian berdua? Idza akhadtuma madaji'akuma, jika kalian berdua sudah mau ke tempat tidur kalian berdua, maka hendaknya kalian antukabbirallah arba'an wa thalathin, kalian bertakbir 34 kali. Wa tusabbiha thalathan wa thalathin, kalian bertasbih 33 kali. Wa tahmadahu thalathan wa thalathin, dan kalian berdua bertahmid 33 kali. Fa huwa khairun lakuma min khadimin, maka itu lebih baik bagi kalian berdua daripada pembantu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi minta pembantu dikasih zikir, gitu ya. Minta pembantu dikasih zikir, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali radhiyallahu taala pun berkata, ma taraktu mundu sami'tuhu minan nabi, aku tidak pernah meninggalkan zikir ini sejak aku mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan kepada beliau, wala lailatas sifin, wala lailatas sifin, tidak juga pada malam Siffin, yakni perang Siffin, gitu ya, tidak juga pada perang Siffin pun demikian tidak beliau tinggalkan, dibaca terus itu zikir. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, ya, dibolak-balik, ya, sebenarnya tidak ada masalah, ya, seperti ini jamaah sekalian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan bagaimana perhatian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata mu'alif di sini, wa ma'lumun anna lailatas Siffin lailatun darat fiha ma'rakah, dan telah diketahui bahwasanya malam Siffin itu adalah malam yang berlangsung di dalamnya perang. Kana Aliun sallallahu alaihi wasallam qaidan fiha, di mana Ali radhiyallahu taala anhu itu adalah panglima perang di dalam perang itu. Wa ma'adzalika lam yunshaghal an hadhihi sunnah, namun demikian beliau tidak tersibukkan dari sunnah ini, tetap dibaca. Jadi ini pentingnya istiqamah, ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi kalau diistiqamahkan, maka satu amal itu menjadi ringan. Kalau
diistiqomahkan, maka amal itu ringan. Tapi kalau nggak diistiqomahkan, maka satu amal itu menjadi berat. Ya, kalau sudah istiqomah gitu, justru kalau kita meninggalkan berat. Ya, kalau sudah istiqomah meninggalkannya berat. Jadi kok seperti hidup ini ada yang kurang gitu ya. Kalau kita sudah istiqomah kemudian kita tinggalkan, itu berat sekali ya. Tapi kalau belum melakukannya, maka mau melakukan itu berat ya. Demikian Mas sekalian, dimakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cerita yang lain. Kita perhatikan di sini. Karena Ibnu Umar adalah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia sholat jenazah lalu pulang. Dia sholat jenazah lalu pulang. Dan tidak mengikuti jenazah, menyangka anna hadza huwa kamalus sunnah. Dia menyangka bahwasanya ini adalah sempurnanya sunnah itu ya sholat tok, gak kadek ngenteni, gak kadek ngetutno jenazah. Itu pemahaman Ibnu Umar sebelum datang hadis sampai kepada beliau. Ya, walam ya'lam bil fadlil warid fit tibai hatta tudfana. Ya, sementara Ibnu Umar itu nggak tahu tentang keutamaan yang disebutkan di dalam mengikuti jenazah sampai dikuburkan, nggak tahu dia, belum sampai hadis sampai kepadanya. Kita perhatikan di sini, ya, Ibnu Umar di zaman itu belum nyampe hadis kepada beliau. Jadi tidak semua sampai kepada beliau. Ya, jadi ada hadis yang belum sampai kepada beliau. Ya, dan mas sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah yang kemudian menjadi sebab adanya khilaf di antara para ulama, adanya khilaf di antara ulama mazhab. Ada yang sampai kepadanya hadis, ada yang tidak sampai. Ya, ada yang sampai, ada yang tidak sampai. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ada yang belum sampai. Maka falamma balaghu haditsu Abi Hurairah, tatkala hadis Abu Hurairah sampai kepadanya, nadima ala fawati sunnah, dia menyesal atas kehilangan sunnah, ketinggalan sunnah, menyesal gitu ya. Lalu ta'ammal madzaqal, tatkala dia setelah sampai kepada beliau hadis ini, perhatikan apa yang beliau ucapkan. Perhatikan hadis an Amir ibni Sa'din ibni Abi Waqqas, dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, annahu kana qa'idan inda Abdullah ibni Umar, bahwasannya dulu dia biasa duduk atau sedang duduk di sisi Abdullah bin Umar. Iltala Khabbabun sahibul maqsurah, tiba-tiba datang Khabbab. Ya, Khabbab datang, muncul. Faqala ya Abdullah ibn Umar, lalu dia berkata, wahai Abdullah bin Umar, ala tasma'u ma yaqulu Abu Hurairah, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Anna innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja ma'a jinazatin, barang siapa yang keluar bersama jenazah min baitiha, dari rumahnya, wa shalla 'alaiha, lalu dia mensolati jenazah itu, keluar dari rumah menuju rumah duka misalkan, atau menuju masjid misalkan, di mana jenazah itu ditempatkan, lalu dia mensolatinya. Tsumma tabi'aha hatta tudfana, kemudian dia mengikuti jenazah itu hingga dikubur, kana lahu qiratani min ajrin, maka ada baginya 2 qirat pahala. Ya, ini keutamaan orang mensolati lalu bawa jenazah ke kuburan. Bagi dia 2 qirat pahala. Kullu qiratin mithlu Uhud, masing-masing qirat itu sebesar gunung Uhud. Tahu gunung Uhud? Hah? No, nang Mbah Gogel lah. Zaman saiki karo gunung Uhud sampeyan niku ndesit men niku. Ya. Jadi kalau zaman sekarang kan ndak harus ndelok dengan mata kepala, banyak. Pengen ro gunung Uhud, cari gunung Uhud muncul gambari. Ya. Kepengin ro Ka'bah, katon ndelok Ka'bah. Muncul gambari ya, ngaten ya. Baik, kita lanjutkan. Gunung Uhud ya, yang memanjang gitu ya, besar, tinggi, memanjang. Kemudian ya, jadi setiap qiratnya itu seperti gunung Uhud, berarti dapat pahala 2 gunung Uhud. Gitu ya. Wa man shalla 'alaiha tsumma raja', dan siapa yang mensolati kemudian pulang, kana lahu minal ajri mithlu Uhud, maka ada baginya pahala semisal gunung Uhud.
luar biasa. Ini keutamaan orang mensolati kemudian mengantar 2 gunung Uhud. Mensolati tok terus pulang nggak mengantar 1 gunung Uhud. Ngantar tok gak sholat gak ono dalile. Ngomong oleh sak gunung Uhud endi dalile gak ono. Gak ono dalile. Ya kan itu. Gak ono. Ono iki Mang. Ndak ada. Yang ada itu sholat ngantar 2 gunung Uhud. Sholat tok gak ngantar 1 gunung Uhud. Ngantar tok gak sholat gak ono. Gunung Lirang. Ya oleh lirange gunungnya. Taib ya. Jadi ini apa namanya kenyataan banyak sekali masyarakat kita seperti itu. Ya apa namanya mengapa takziah hanya setor hidung saja. Pokoknya ketok salaman mbek sing kepaten, tapi marono salat gak salat, nganter tok gitu ya. Ya kan dalile iku mang gitu ya. Nah, demikian. Jadi itu salah besar ya. Jadi waktu diumumkan salat monggo sing pengin salat yo sing ngrumpi-ngrumpi ya. Sing salat ana wong 5 wae wong 10 wae. Padahal sing teko masyaallah wakeh tapi yang salat mek titik. Nah, ini salah besar ya. Jamaah sekalian monggo Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi ya. Rugi. Maka farsala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Khabbaban ila Aisyah yas'alu an qauli Abi Hurairah. Maka begitu mendengar hadis itu Umar mengirim Khabbab menuju Aisyah radhiyallahu taala anha untuk bertanya tentang perkataan Abu Hurairah. Bener enggak hadis Abu Hurairah iki? Itu. Mendengar dari Abu Hurairah kan itu ya. Khabbab mendengar dari Abu Hurairah. Nah, langsung tanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, agar menanyakan hadis Abu Hurairah tadi itu gitu ya. Maka qalat tsumma yarji ilai fa yukhbiru ma qalat. Lalu setelah itu agar Khabbab balik kepada Ibnu Umar lalu memberitahukan kepada Ibnu Umar apa yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, sambil menunggu ya wa akhadha Ibnu Umar qabdatan min hasba'il masjid yuqallibu fi yadihi. Jadi sambil menunggu dia mengambil 1 genggam kerikil di dalam masjid ya, lalu dia bolak-balik dengan tangannya tulinan ya, gelisah sambil bolak-balik kerikil tadi itu ya di tangannya atau pasir di masjid. Dibuat mainan sambil nunggu. Yuqallibu fi yadihi, dibolak-balikkan di tangannya. Hatta raja ilaihi Rasul, hingga utusan dia sampai kepadanya. Lalu Khabbab pun berkata, qalat Aisyah, Ibunda Aisyah berkata, shadaqa Abu Hurairah. Abu Hurairah benar apa yang diucapkan. Yang salat ngikuti 2 qiraat. Salat tok gak ngikuti 1 qiraat. Maka begitu mendengar itu fadaraba Ibnu Umar bil hasa ya, alladzi kana fi yadihi ya. Maka Ibnu Umar pun memukul dengan kerikil yang ada pada tangannya tadi itu sambil berkata, laqad farratna fi qararita katsiratin. Kita telah ketinggalan banyak qirat ya. Kita telah ketinggalan banyak qirat. Weman gitu ya. Salat tok tapi muli. Kamelok nganter. Apa meneh sing nganter tok gak kadek salat tambah ngaplo gitu ya. Ya kana dalile soalé. Kana dalile. Baik. Demikian jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Maka berkata An-Nawawi rahimahullahu taala, wa fihi, dan di dalamnya maka as-sahabatu alaihi minar rahba fi ta'ati hina yablughuhum. Ya. Jadi di dalam terdapat cerita atau informasi bahwasanya para sahabat itu sangat semangat di dalam ketaatan pada saat ketaatan itu sampai kepada mereka. Wa ta'assuf 'ala ma yafutuhum minha, dan mereka sangat merasa rugi, merasa sayang gitu. Ya, menyesal ya apa yang mereka tertinggal dari sunnah itu. Wa in kanu la ya'lamuna 'idhama mauqi'ihi ya. Sementara mereka tidak atau belum mengetahui agungnya kedudukannya. Demikian jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya sekarang. Contoh yang lain. Semangatnya para sahabat di dalam memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu. Anna qariban ya, hadis Sa'id bin Jubair anna qariban li Abdullah ibn Mughaffal Khadaf, bahwasanya kerabat family
familinya Abdullah bin Mughaffal itu melakukan khadzaf. Melakukan khadzaf. Apa itu khadzaf? Itu ya, pengertian daripada khadzaf itu ramyul insani bihasatin aw nuwatin wa nahwihima yaj'aluha baina usbu'aihi sababataini awil ibhami wasababah. Yakni ngelempar napa? Manusia ngelempar misalkan hewan atau manusia itu dengan batu tapi disentil nang ini lho. Kayak model saiki neker gitu ya. Jadi untuk berburu nggak neker, ngene, ya. Nabi melarangnya, melarangnya, ya. Ya, berburu dengan barang tumpul misalkan, yang tidak melukai, gitu ya, tidak melukai. Ya kan, kalau diantem watu misalkan, kan nggak luka ya, misalkan bisa cuma memar, ya, bisa cuma memar misalkan. Taib. Maka wakala inna Rasulullah naha anil khadzaf. Rasulullah itu ngelarang dari perbuatan khadzaf ini. Maka Nabi bersabda, inna la tasidu saydan wa la tanka'u aduwan. Ya, sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perbuatan khadzaf itu tidak bisa memburu, melukai, melumpuhkan hewan buruan. Dipakai berburu nggak bisa melumpuhkan. Ya, tidak bisa menyakiti, tidak bisa melukai hewan buruan. Wala tanka'u aduwan, tidak juga bisa mengalahkan musuh. Ya, ini dia, tidak juga bisa mengalahkan musuh. Ya, tidak bisa membuat kalah musuhnya, membunuh musuhnya. Walakinnaha taksiru sinna wa tafqa'u al-aina. Akan tetapi itu hanya bisa mematahkan tulang atau mematahkan gigi dan membutakan mata, maka tidak boleh. Maka faqala fa'ada, dilarang dia karena Nabi melarang. Larangannya ini bukan larangan haram ya. Larangan ini larangan makruh gitu ya. Dilarang tapi tetap dilakukan. Gitu ya. Dilarang, sudah dikatakan Nabi melarangnya. Dilakoni ae. Maka dia berkata, uhaditsuka anna Rasulullah naha anhu. Aku telah bercerita kepadamu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang darinya. Gitu ya, melarang darinya. Summa tahdzifu, kemudian engkau masih saja berbuat khadzaf, la ukallimuka abadan. Aku tidak akan berbicara kepadamu selamanya. Kira-kira niku sahabat niki sakniki urip ngoten ya napa? Gak ketemu wong sing gelem dijak ngomong. Kira-kira ya, gak gelem ngomong ambek wong, kira-kira ku ape gak gelem ngomong kono gitu ya. Tak kandhani sunnah kok gak di amalno. Gak gelem ngomong kono aku. Tak kandhani niki makruh kok di amalno ae ngono. Kira-kira ngoten nggih. Seandainya beliau hidup di zaman sekarang itu ngenes kira-kira. Ya, banyak sunnah yang ditinggalkan, banyak perkara yang dilarang malah dikerjakan, dan mas sekalian Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini beliau mentahdzir orang itu. Gitu ya. Kenapa? Karena melakukan melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan. Ya, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wan namadziju fi hifadzim ala sunnati wa ta'zimiha katsiratun. Gini ya. Duh, pundi wong. Nah, dan contoh-contoh dalam tentang penjagaan mereka terhadap sunnah dan pengagungannya terhadap sunnah itu sangat banyak. Wala ajab, dan tidak ada dan tidak perlu takjub. Artinya itu perkara yang menakjubkan pada diri mereka, gitu ya. Faqad kanu ahrasan nasi alal khair. Sungguh mereka para salaf, gitu ya, mereka adalah manusia yang paling bersemangat di atas kebaikan. Wa hakadza ta'athara biman ba'dahu minas salaf. Maka demikianlah orang yang setelah mereka terpengaruh, gitu ya. Setelah mereka ta'athara. Jadi mereka terpengaruh hatinya, terpengaruh perilakunya, membekas di dalam diri mereka. yakni para salaf setelah mereka. Wal quruni al mufaddalah, dan generasi-generasi yang utama. Maka wa asbahat tarikhu yusattiru lana, dan sejarah telah
menulis untuk kita mimman tabi'a ulaika rijal, dari golongan orang-orang tersebut, ya, dari golongan orang-orang yang mengikuti orang-orang para salaf tersebut, fitamassuki bis sunnah, di dalam berpegang teguh dengan sunnah. Namadzija, contoh-contoh, tusyajji'un nafsa 'alal khirsi 'ala sunnati wa qatifaiha, yang mendorong, menyemangati jiwa untuk semangat mengikuti sunnah, ya, untuk semangat berpegang teguh dengan sunnah dan mengikutinya. Bagaimana para salaf yang mengikuti sahabat, misalkan dalam mereka mengamalkan sunnah? Sekarang perhatikan, fahadzal imamu Ahmadu rahimahullah. Inilah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wada'a fi kitabil musnad. Dia memasang, meletakkan di dalam kitabnya Al-Musnad fauqa arba'ina alf hadithin, lebih dari 40.000 hadis. Wa amila biya kullaha, seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu. Dan beliau mengamalkan seluruh hadis itu. Tidak ada satu hadis pun yang beliau tulis dalam kitab musnadnya, melainkan beliau sudah mengamalkannya. Lebih dari 40.000 hadis. Sampean pinten petang polo wis apal gitu ya, wis diamalno durung kan ini. Banyak kita enggak apa namanya sing wis ro ae lho sik durung diamalno, apa meneh sing durung ro. Kira-kira luwih akeh ndi sing durung ro apa sing wis ro? Sing durung ro luwih akeh gitu ya. Kalau kita ini wis masyaallah ya. Masya Allah, ya Masya Allah gitu. Banyak minta pertolongan kepada Allah untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi ini Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi kitab beliau yang isinya lebih dari 40.000 hadis tadi itu semuanya sudah beliau amalkan. Dari awal sampai akhir semuanya sudah selesai beliau amalkan semuanya. Ya, beliau mengatakan, ma taraktu haditsan illa amiltu bihi. Tidaklah aku tinggalkan sebuah hadis melainkan aku beramal dengannya. Aku amalkan hadis itu. Walamma qara'a, dan tatkala beliau membaca anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajam, tatkala beliau membaca bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam, wa a'ta aba tayyibatin al-hajjama dinaran, dan beliau memberi tukang bekamnya satu dinar. Maka Imam Ahmad berkata, ihtajamtu, aku pun berbekam, wa a'taitul hajjama dinaran, dan aku beri tukang bekamnya satu dinar gitu ya. Satu dinarnya itu 4,25 gram emas. 4,25 gram emas ya, dikali 500 ribuan jadinya kurang lebih 2.125.000. Enak sampean. Tadi tukang bekam ae. Sekali bekam 2.125.000. Nabi membayarnya seperti itu gitu ya. Jadi beliau berbekam, kemudian yang membekam beliau dikasih satu dinar. Oh, berarti sunnahnya ngasih tukang bekam 2 juta. Ngoten tah? Hah? Ngoten tah kira-kira? Nggih. Waduh, ahli profesi ae gitu. Ya. Nah, ini adalah menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana dermawannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan nilainya sampai contoh dermawannya. Lihat nilainya sak duwene sampean gitu ya. Ya. Baik. Ya. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengamalkannya ini karena benar-benar pengen ta'asi 100% gitu maksudnya ya, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi arba' wa dinar, dan dinar itu ya 4,25 gram emas. Lakin akan tapi beliau mengamalkannya li ajli tatbiqil hadis, karena ingin mempraktekkan hadis. Bukan berarti sunnahnya ngasih tukang bekam itu 2 juta, enggak. Ya. Enggak sunnah itu gitu ya. Itu bukan bukan sunnah. Tapi itu adalah kedermawanan. Sakarep sampean gitu ya. Tapi sampean mau aku tak ngamalno hadis ya monggo. Gitu ya. Teng griya kula bekam dhewe ya. Baik, kita lanjutkan. Badzalaha al-Imam Ahmad, di mana Imam Ahmad melakukannya dengan sungguh-sungguh.
wan namadiju fi hadzal sadadi katsiratun. Sementara contoh-contoh dalam masalah ini itu sangat banyak. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nas'alullah an yuhyi sunnat nabiyina sallallahu alaihi wasallam fi qulubina. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sunnah nabinya di dalam hati kita. Amin. Litanal minal fadaili wal minahi wal qurbi minallahi azza wajal, agar mendapatkan meraih karunia, hadiah, anugerah dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala ma istauda'ahu fi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam, ya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattiba'u sunnati yanalul insanu syarafal mutaba'ah. Maka mengikuti sunnah itu manusia akan mendapatkan kemuliaan mutaba'ah wa nurul qalbi wa hayatihi. Ya, dan dia akan meraih cahaya hati dan hidupnya hati. Tatkala kita mau mengamalkan sunnah, maka sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala akan menerangi hati kita. Allah Subhanahu wa taala itu akan menghidupkan hati kita. Ini keutamaan kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengamalkan sunnah Nabi itu sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, qala Ibnu Atha, man alzama nafsahu adabas sunnati, siapa yang memaksa jiwanya untuk konsisten dengan adab-adab sunnah, nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifah, maka Allah akan cahaya terangi hatinya dengan cahaya ma'rifah. Cahaya ma'rifah ini maksudnya apa? Nah, maksudnya cahaya ma'rifah niku kinten-kinten no? Ilmu din, cahaya ma'rifah. Lintune napa cahaya ma'rifah niku? Kalau sudah ma'rifat gak sholat, ngoten. Nggih, ngoten ta. Itu adalah pemahaman yang sangat-sangat keliru gitu ya. Orang yang paling makrifat itu siapa? Rasulullah. Orang yang paling makrifat siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka adalah orang yang paling makrifah kepada Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang meninggalkan salat ya. Jadi makrifah yang mengenal Allah. Ya, ini sampai pada derajat ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Inilah ma'rifah. Gitu ya, mengenal Allah, mengetahui Allah, sehingga tatkala dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, dan tidak mungkin bisa melihat Allah. Maka kemudian di dalam hatinya itu merasa diawasi oleh Allah. Itulah ma'rifah. Ya jamaah sekalian, dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala maqama, dan tidak ada kedudukan asyrafu min mutaba'atil habibi fi awamirihi wa af'ali wa akhlaqi. Dan tidak ada kedudukan yang lebih utama daripada mengikuti sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perintahnya, perbuatannya dan akhlak-akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Wa qala aidan, dan berkata juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tara sahiba ittiba'il amri was sunnah qad kusiya minar rauhi. Engkau melihat pengikut ya orang yang mengikuti perintah dan sunnah telah diberi pakaian dari ar-rauh, ketenangan. Gitu ya. Wan nur, dan cahaya. Wa ma yutbi'uhuma, dan apa yang menyertai ar-rauh dan nur itu minal halawah, dari rasa manis, manisnya iman, manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manis. Wal mahaba wal jalalah, yakni kewibawaan dan keagungan. Wal qabul, dan penerimaan, ma qad hurimahu ghairuhu, yang bisa jadi selainnya itu diharamkan darinya. Ya, orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merasakan tenang, hatinya tidak diberi cahaya oleh Allah, tidak merasakan manis dan lezatnya iman. Seperti itu ya. Kama qala Al-Hasan, sebagaimana berkata Al-Hasan rahimahullah, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin yang sesungguhnya itu yang mana? Man ruziqa halawatan wa mahabatan, yakni orang yang diberi rizki manisnya iman dan
mahabah. Ya ini napa? Kewibawaan ya, kewibawaan di dalam sunnah beliau ya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kita juga berkata, kita lanjutkan perkataan daripada mu'allif. Sekarang kalau tadi itu adalah makna daripada iman, sekarang kita lanjutkan dengan min thamrati ittiba'is sunnah. Di antara buah mengikuti sunnah. Nah, ini. Sekarang keutamaan mengikuti sunnah. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata mu'allif littiba'i sunnati akhil habib thamaratun katsiratun. Jadi mengikuti sunnah itu memiliki buah yang banyak. Minha di antaranya al-wusulu ila darajatil mahabbah. Sampai kepada derajat mahabbah, cinta. Ya, sampai kepada derajat cinta. Fa bi taqarrubi lillahi azza wa jalla bin nawafili tunalu mahabbatullahi azza wa jalla lil abdi, gitu ya. Maka dengan mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla dengan amal-amal sunnah, maka diraihlah kecintaan kepada Allah azza wa jalla bagi seorang hamba. Seorang hamba akan bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wala yuhibbukallah illa idza taba'ta habibau." Allah tidak akan cinta kepada kamu melainkan jika engkau mengikuti kekasihnya. Zahiran wa batina, secara zahir maupun batin. Nah ini, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, kita harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Dalilnya apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kan gitu ya? Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, kalau kalian ingin mendapatkan cintanya Allah, kan gitu maknanya berikutnya, maka wajib kalian itu mengikuti aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menyuruh Nabi untuk mengatakan demikian dalam ayat itu. Ikut Rasulullah dapat cintanya Allah. Gitu ya. Jadi illa idza taba'ta habibahu zahiran wa batina, kecuali jika engkau mengikuti kekasihnya secara zahir maupun batin. Wa saddaqtahu khabaran, dan engkau membenarkannya dalam berita. Berita yang dia sampaikan engkau benarkan. Wa ta'tahu amran, dan engkau taati perintahnya. Kalau dia menyampaikan berita, kita benarkan beritanya, kita imani beritanya. Kalau beliau menyampaikan perintah, kita taati perintahnya. Wajab tahu dakwatan, dan engkau terima ajakannya, Wa athartahu tau'an, dan engkau mementingkan dia secara sukarela. Mementingkan dia, ini mementingkan Rasulullah, lebih memilih Rasulullah, mengedepankan Rasulullah, mendahulukan Rasulullah secara sukarela. Ya, jadi mengalahkan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Wa fanaita an hukmi ghairi bi hukmihi, dan engkau menghilangkan hukum selain hukum Nabi dengan hukum beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Menjalankan hukum beliau, menafikan hukum-hukum yang lainnya. Wa an mahabbati ghairihi minal khalqi bi mahabbatihi, menghilangkan kecintaan kepada seluruh makhluk selain Nabi diganti dengan kecintaan yang penuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an ta'ati ghairihi bi ta'atihi, juga menghilangkan ketaatan yang selainnya kepada ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illam yakun dzalika fala tata'anna, kalau ternyata tidak seperti itu maka tidak ada cinta. Ya, tidak ada cinta. Kalau sudah seperti itu, warji' min haitsu syi'ta, balik kamu, pulang kamu dari mana kamu berharap. Faltamis nuran falasta ala syai'in, maka carilah cahaya sendiri, kamu tidak ada artinya. Kalau tidak mengikuti Nabi SAW tidak ada artinya. Kita sholat tidak ikut Nabi, karena artinya sholatnya nggak diterima sama Allah. Kita puasa nggak ikut puasanya Nabi, nggak diterima sama Allah. Gitu ya. Kita amal ibadah apapun bentuknya nggak cocok dengan sunnah Nabi SAW, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu adalah konsekuensi kita syahadat. Kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, maknanya aku tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maknanya aku tidak akan beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Rasulullah.
kecuali dengan contoh Rasul itu makna 2 kalimat syahadat. Di antara makna-makna 2 kalimat syahadat, jamaah sekalian karena Allah Subhanahu wa taala, maka harus ngikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian buah yang kedua, nailu ma'iyyatillahi ta'ala lil abdi, meraih cinta Allah bagi seorang hamba. Fa yuwaffiquhu Allah ta'ala lil khair. Kalau Allah sudah cinta kepada dia, maka Allah akan berikan taufik kepada orang yang dia cintai kepada kebaikan. Ya. Jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan taufik kepada dia agar dia senantiasa mengamalkan kebaikan. Ya. Tapi kalau dia tidak dicinta sama Allah Subhanahu wa taala, dijarno wis diumbar waras sakarmu. Namanya enggak cinta kan gitu ya. Sakarmu, bagulung-gulung banget sakarepe wis gitu. Ya, tatkala dia menjalankan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia dijarno sakarepe, di akhirat dibelai kan gitu. Ya. Fala yasturu min jawarihi, maka tidak muncul dari anggota tubuhnya, amal anggota tubuhnya, illa ma yurdi rabbahu, melainkan apa yang membuat Rabbnya ridha azza wajal. Li'annahu idza nalal mahabbatan nalal ma'iyyah. Gitu ya, dikarenakan siapa yang meraih cinta, dia akan meraih al-ma'iyah, kebersamaan. Jadi tadi itu nailu ma'iyyatillah ya, bukan mahabbah, tadi keliru ya, kayaknya keliru ya, lesan kula keliru awal-awal ya. Jadi meraih ma'iyah Allah, kebersamaan Allah ya. Jadi orang yang mendapat cinta, dia akan mendapatkan kebersamaan, al-ma'iyah. Ma'iyah taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Buah yang ketiga dari mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ijabatu du'ai al-mutadammanatu linailil mahabbah, dijawabnya doa. Kalau berdoa dikabulkan sama Allah, gitu ya, yang terkandung, terjamin dengan diraihnya cinta. Faman taqarraba bin nawafili nalal mahabbah. Siapa yang mendekat bertakarub kepada Allah, dia akan meraih cinta. Wa man nalal mahabbata, dan siapa yang meraih cintanya Allah, nala ijabata doa, dia akan meraih apa? Dikabulkannya doa. Gitu ya. Orang yang dicintai sama Allah, kalau dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, dalilnya apa? Perhatikan. 3 buah tadi itu dalilnya mana? Yaitu dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qala", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, kuumumkan dia permusuhan denganku. Kuumumkan dia perang denganku. Musuhi walinya Allah, perang sama Allah. Ya, diancam, ditantang perang sama Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratu alaih. Tidak ada, gitu ya. Dan tidaklah seorang hamba atau hambaku mendekat kepada aku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada perkara yang kuwajibkan atasnya. Jadi perkara wajib ini perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita remehkan perkara yang wajib. Ya, itulah perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara sunnah misalkan kehilangan yang wajib. Apalagi gara-gara yang mubah kehilangan yang wajib, gitu ya. Apalagi gara-gara yang haram, waliyadzubillah, kehilangan yang wajib. Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan amal sunnah hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku pendengaran yang dengannya dia mendengar dengannya. Maksudnya Allah berikan taufik kepada pendengarannya, hanya mau mendengar yang membuatnya ridho. Allah akan memberikan taufik kepada telinganya, tidak akan mendengar perkara yang membuat Allah murka. Ini maksud daripada kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Bukan Allah jadi pendengarannya, enggak. Bukan Allah manunggal ambek awake, manunggalin kawula
Gusti, gitu kawula ambek Gusti. Jadi enggak, maksudnya di sini Allah akan memberikan taufik kepada telinganya, tidak mendengar kecuali yang membuat Allah ridha, gitu ya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, maka aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia mendengar, melihat, gitu ya. Allah berikan taufik kepada penglihatannya, tidak melihat kecuali yang dia ridhai. Ya, wa yadahu alladhi yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya dengannya dia memukul, bekerja, berkegiatan. Tangannya hanya digunakan, diberi taufik hanya untuk yang halal, yang taat. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan tangannya aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Kakinya diberi taufik, tidak akan melangkah kecuali ke tempat taat. Wa in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia minta kepada aku, kalau dia berdoa kepada aku, benar-benar ku jawab doanya, ku berikan doanya. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu, kalau dia minta perlindungan kepada aku, ku lindungi dia. Ya, ku lindungi dia. Lah ini dalilnya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang itu beribadah kepada Allah dengan amal sunnah, an-nawafil, amal sunnah, maka semakin banyak, maka dia semakin dekat kepada Allah. Semakin dekat, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi itu apa? Diberi taufik kita seluruh tubuhnya ini menuju perkara yang apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berikutnya kalau dia berdoa, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'mini yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu. Dan tidaklah aku ragu-ragu, kata Allah, tidaklah aku ragu-ragu terhadap sesuatu yang aku mengerjakannya seperti keraguanku terhadap jiwanya orang mukmin yang dia enggak suka mati, sementara aku enggak senang menyakiti dia. Ini apa kira-kira maksudnya? Maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa nih maksudnya? Maksudnya apa? Hah? Jadi tidak ada perkara yang, kata Allah di sini, tidak ada satu perkara pun yang Allah Subhanahu wa taala ragu-ragu untuk melakukannya lebih daripada mencabut jiwanya seorang mukmin, gitu ya. Yang seorang mukmin itu kalau dicabut jiwanya loro, sakit. Sementara Allah enggak kepingin menyakitinya, tapi memang harus seperti itu, gitu loh. Memang harus kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati, ini itu harus, gitu ya. Itu harus dialami oleh setiap mukmin. Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya, tatkala dia mau ketemu Allah Subhanahu wa taala, maka harus melewati pintu mati, dan itu sakit. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu sakjane, gitu ya. Aku ragu-ragu, gitu ya. Maksudnya di sini ini untuk menggambarkan apa? Bukan Allah enggak mau melakukan apa yang ingin dilakukan, enggak gitu ya. Maksudnya di sini Allah ingin menggambarkan bagaimana kasih sayangnya Allah kepada hambanya yang mukmin dengan ungkapan seperti ungkapannya manusia. Manusia itu kalau sayang kepada, misalkan bapak kepada anaknya, kate ngampleng, anak-anakku dewe, gitu ya. Ragu-ragu, anak-anakku dewe. Kane ngukum, ya anak-anakku dewe, gitu maksudnya. Jadi pakai bahasa yang difahami oleh manusia. Dan itu sering dalam beberapa kita melihat dalam hadis, ya, Allah Subhanahu wa taala membahasakan, gitu ya, dengan pakai bahasa manusia yang bisa difahami oleh manusia, sementara Allah Subhanahu wa taala lepas maha suci dari sifat tersebut. Demikian jamaah sekalian, mungkin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Buah yang keempat. Niki sik tahan ah. Tahan mboten? Baik. Yang keempat, jabrun naqsil hasili fil faraidi. Niki terakhir nggih. Terakhir mboten?
Ya kalau tak ngombe dhisik lek ngono. Bismillah. Taib. Yang keempat, jabrun naqsil hasili fil faraidi. Jabr niku napa? Sampeyan sering donga niki sing ya. Kapan donga niki? Jabr sing ana kalimat jaber nih lho. Wajburni dalam doa apa niku? Duduk di antara dua sujud. Maksudnya apa jabr niku? Tembel. Tembel. Wajburni ya Allah tembelen kula. Nembel apa? Amal. Amal kita itu banyak kekurangan. Tembel ya Allah. Gitu maksudnya. Kita berdoa itu kita renungkan. Mohon sekedar Allahumma fil warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wafini. Allah gak paham gitu ya. Ya, monggo monggo dipahami. Ya, maksudnya kita berdoa wajburni. Maksudnya Allah tembel. Jenengan tembel kula. Ya, tembellah amal-amal kekurangan saya. Banyak kita kekurangan kan gitu ya. Amal fardu kita nggak mungkin ada yang mengatakan saya Ustadz 100% khusyuk. Waduh kan dikinin kan sampean. Salami malaikat itu kau malaikat sampean. Yang ngomong 100% khusyuk itu mustahil nggak kira-kira awak dewe ngeten iki? Ojo ngomong mustahil lah, ngomong sik durung tutuk ngene lho. Ya kalau Allah membuat tidak mustahil ya tidak bisa tidak mustahil ya. Baik. Jadi sama sekali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jabrun naqsil hasil fil faraid, menembel kekurangan yang dihasilkan dalam amal fardu. Amal fardu kita banyak kurangnya. Dengan amal sunnah sebagai tembelan. Tapi pun ngeremen atasan tembelan aja lho. Loh, ada pentingnya tembelan masih cilik penting. Panci bocor. Tembelan ini lebih gede ana oleh cilik timbang panci nih. Cilik tapi gara-gara sing cilik gak bocor aja ngremeno tembelan men. Ya, kadang-kadang tembelan karena ada tembelan barang itu menjadi berharga karena tembelan. Panci bocor bolong gak kanggo dibuak, tapi lek ditembel didol payu. Ya, digawe bisa manfaat gitu. Paham di sini ya? Amal fardu kita banyak dilakukan, tapi lek bocor kabeh kanggo kira-kira. Ya, kira-kira sik ngenes kan gitu ya. Maka itu tembeli kabeh sama amal-amal sunnah. Jangan ngeremehkan tembelan ini. Justru dengan adanya tembelan ini amal yang kita kerjakan menjadi berguna, bermanfaat. Ya. Main di sini adalah jabrun naqsil hasil fil faraid. Fan nawafilu tujbiru ma yuhsalu fil faraid min khalal. Gitu ya. Maka amal-amal sunnah itu menembel gitu apa yang teraih dari amal-amal fardu, dari berbagai macam kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan. Wa yadullu alaihi, dan menunjukkan atasnya haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang menjadi dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, bersabda, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Kata beliau, sesungguhnya amal pertama yang dengannya seorang hamba dihisab pada hari kiamat dari amalnya salatnya. Salat kita, salat yang mana? Fardu atau sunnah? Fardu. Ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal fardu yang kita kerjakan, zuhur kita, asar kita, maghrib kita, isya kita, subuh kita, itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pertama kalinya, enggak yang lain. Gitu ya. Kata Nabi, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau amal-amal fardunya itu bagus, maka sungguh aflah, dia beruntung, wa anjah, lulus, sukses. Gitu ya, beruntung, sukses. Jadi seandainya kita amal fardu tok wis gak kadik sunnah, tapi wis saluh, api, bagus, sempurna, sukses wis. Tapi sapa sing ya, sing pede ngomong wis sempurna, wis apik wis, insyaallah swarga. Sapa sih wani ngomong ngono? Gak berani. Gitu ya.
Wa in fasadat, kalau rusak, faqad khaba wa khasar, maka sungguh dia telah merugi. Ya, bangkrut lagi merugi. Fa in intaqasa min faridati syai'un, gitu ya. Kalau kemudian berkurang dari amal fardunya sesuatu, maka qala Rabbu azza wajal, maka Ar-Rabb Allahu azza wajalla pun berfirman, unzuru, lihatlah oleh kalian para malaikat, hal li abdi min tatawuin, apakah hambaku ini punya amal sunnah, apakah hambaku ini punya amal sukarela, apakah hambaku ini mengamalkan nawafil dan mustahab, maka fayukammala biha man taqasa minal faridati, maka dengannya disempurnakan apa yang kurang dari amal fardu, summa yakunu sairu amalihi ala dzalik, maka demikianlah seluruh amalnya seperti itu. Ya, jadi ini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, keutamaan kita mengamalkan sunnah akan menutup nembel amal-amal fardu. Jadi jangan diremehkan. Ya, jangan sekali-kali kita meremehkannya. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu 4 samrah, buah daripada kita mengikuti sunnah. Terus mundi cukup? Cukup ya? Nah, ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan yang kelima. Sajane yang nggih pun kamu apa sekasa dipaksong ya. Timbang ngantuk. Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalian bertanya kita persilakan. Tafadhol, monggo. Nggih. Tadi dijelaskan ada sunnah yang sunnah sama sunnah yang wajib. Itu untuk mengetahuinya seperti apa, Mas? Untuk membedakannya. Kalau disertai contohnya seperti apa? Oh, untuk membedakannya. Untuk mengetahui membedakannya jelas ngaji. Iya. Ya, kan cirine oleh sing ngene melentung, sing kono kempus ngono kan, ya. Ya. Jadi kan ciri ini. Jadi untuk mengetahui nyawa ini sunnah Nabi yang hukumnya sunnah, ini sunnah Nabi yang hukumnya wajib, harus ngaji, harus belajar, mengikuti majelis ilmu, kita akan bisa tahu ya bedanya. Yang jelas kalau dalam usul fikih misalkan al aslu fil amri lil wujub, misalkan ya hukum asal dalam perintah itu al amru lil wujub, perintah itu untuk wajib. Ya, hatta hingga datang dalil ya yang memalingkannya dari perintah wajib. Jadinya nanti tatkala tidak ada pemalingnya dari hadis yang lain ini menjadi pemalingnya, maka tetap dalam asalnya hukumnya wajib. Tapi kalau nanti ada pemalingnya dari hadis yang lain, bisa memalingkannya dari hukum sunnah. Dari hukum sunnah. Paham di sini insyaallah ya? Itu secara globalnya demikian. Apa yang dimaksud dengan sholat mutlak? Apa yang dimaksud dengan sholat mutlak? Sholat mutlak itu sholat yang enggak diikat. Ya, ada muqayyad, ada mutlak. Ya, kalau muqayyad itu terikat dengan waktu. Contoh terikat dengan waktu rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ya, sebelum dan sudah sholat fardu. Itu muqayyad. Ya, terikat. Yang mutlak enggak terikat apa-apa, kapanpun bebas selain dalam 3 waktu yang haram. Yang tidak diperbolehkan. Ya, setelah subuh sampai matahari terbit. Setelah asar sampai matahari terbenam. Ya, dan pada saat matahari ada di atas kepala, persis di atas sirah, gitu ya. Juga pada saat matahari lagi terbit dan pada saat matahari lagi terbenam, misalkan. Maka selain dari waktu itu bebas sholat sakarpe. Mari sholat salam ngatek maneh, salam ngatek maneh. Rong rakaat salam ngatek maneh, rong rakaat salam ngatek maneh. Terus seperti itu boleh. Ya, matahari terbit sholat nggak mandek-mandek sampai duhur oleh. Mari duhur sholat mana sampai asar oleh. Mari asar turu sampai maghrib. Nah, sholat gak oleh turu gitu ya.
Dari maghrib sampai isya sholat gak mandek-mandek oleh. Dari isya sampai subuh sholat gak mandek-mandek oleh. Napa? Kurang kerjaan. Oh, niku. Ya, no? Ahli ibadah ya. Taib. Taib. Itu namanya sholat mutlak. Jadi nggak terikat dengan apapun. Jadi tidak ada waktu, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh sebab. Ya. Demikian wallahu taala alam bisawab. Baik. Ta'awudnya. Ta'awud dalam sholat yang jelas sunnah. Kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Ketika kita membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzi wa nafthi wa nafthihi. Lengkap seperti itu, maka itu hukumnya sunnah. Sunnahnya kapan? Di awal salat. Setelah iftitah lalu kita ta'awud. Setelah itu sesuai dengan keperluan. Karena mungkin di dalam sholat kita kurang khusyuknya dan seterusnya. Tatkala rakaat yang kedua kita ingin menghilangkan godaan syaitan, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak masalah, tidak apa-apa. Paham di sini ya? Jadi sunnahnya itu adalah setelah iftitah. Adapun berikutnya sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita merasa perlu ini mang sujud ki mang kok mau copo aku mang yo lali setan nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu ya. Paham insyaallah ya? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Sampun? Nggih. Contoh kasus ketika kita mengetahui suatu pembangunan suatu tempat ibadah yang sebagian hartanya diperoleh dengan cara yang haram, hukum kita sholat di tempat itu gimana? Masjid yang kita tahu pembangunannya dari sebagiannya dari usaha haram, disumbang bank misalnya ngoten nggih. Nggih ta? Misal gitu ya, misal disumbang bank ya dari riba, ya, misalkan gitu ya. Bagaimana sholat di sana? Ya maka sholatnya nggak ada masalah, hukum sholatnya sah. Cuma kemudian takmir diingatkan tentang masalah itu, cari sumbangan lagi untuk mengeluarkan harta riba. Cari sumbangan lagi untuk mengeluarkan harta riba. Dulu disumbang berapa? Sumbang 500 juta. Jadi masjid. Waduh rek, golek sumbangan, cari donatur untuk mendapatkan harta 500 juta. Lah 500 juta dikeluarkan. Pengganti biaya pembangunan yang lama yang dari barang haram. Sekarang dikeluarkan ini. Dikeluarkan untuk fasilitas umum. Paham di sini ya? Jadi yang dari bank dulu itu dikeluarkan, dimasukkan urunan yang sekarang, gitu ya. Yang sekarang dikeluarkan 500 juta untuk fasilitas umum ini dengan niat ini uangnya bank dulu. Yang sini jadi halal. Paham di sini insyaallah? Gitu aja, jangan dipersulit nggih. Inna dina yusrun, agama ini mudah. Paham insyaallah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimulakan dari rahmat Allah SWT. Ingin bertanya bagaimana jika di antara ulama ada yang berpaham berpuasa di bulan Rajab yang afdal diawali hari Kamis pertama dan juga ada salatnya dan wiridnya ini yang khusus. Apa hal ini benar atau ada hadisnya yang sahih? Syukran katsiran, jazakumullah khairan. Baik, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala penanya di sini bertanya tentang puasa Rajab ya. Dan kebetulan hari Kamis yang lalu Ustadzun Abu Hamzah telah membahas tentang masalah ibadah di dalam bulan Rajab ya, yang sahih ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang sahih, tidak dhaif, tidak palsu dan lain sebagainya ya. Nanti silakan didengarkan kembali insyaallah. Ya mungkin bisa hari Kamis ba'da tuhur misalkan ya, nanti kita minta diputar kembali.
berkaitan dengan masalah itu. Dan secara umum jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah secara khusus di dalam bulan Rajab dulu juga sudah pernah kita sampaikan. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala telah menulis sebuah kitab kecil, yang enggak kecil sebenarnya ya. Judulnya itu Tabyinul Ajab fi ma wurida fi Rajab. Ya, kalau tidak salah. Jadi penjelasan tentang perkara yang menakjubkan terhadap riwayat-riwayat diriwayatkan tentang bulan Rajab, yang beliau di akhirnya itu memberikan kesimpulan tidak ada satupun hadis yang berbicara tentang amalia khusus di dalam bulan Rajab itu yang sahih dari Nabi SAW. Ya, ada kalanya itu dhaifun jiddan, sangat lemah, ada kalanya palsu. Ya, beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nggih. Baik. Jadi ini kitab beliau judulnya Tabyinul Ajab bima wurida fi fadli Rajab, ya. Ini kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Jadi tatkala kita sudah mengetahui misalkan sebuah hadis itu adalah dhaif misalkan ya. Sebuah hadis itu dhaif, apalagi kemudian palsu dan seterusnya, ya. Kemudian kita menceritakannya, yaitu berbahaya untuk diri kita, membahayakan orang yang menyampaikannya. Kenapa? Karena termasuk pendusta, dan termasuk hadis seperti yang dibacakan oleh Pak Kiai ini yaitu bahwasanya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silahkan dia menempati tempat duduknya di neraka. Dalam hadis Muslim ini disampaikan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam muqaddimahnya dalam Sahih Muslim, kan gitu ya. Jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berhati-hati tentang masalah ini. Tidak boleh kita menyampaikan, apalagi di zaman kita saat sekarang ini namanya broadcast itu gampang sekali ya. Nerima sini sebar sana tanpa cross check. Minimal harus tanya kepada yang ngerti hadis ini bagaimana kedudukannya, sahih ataukah tidak sahih dan seterusnya, ya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tentang puasanya, tentang sholatnya yang khusus dan sebagainya, maka ternyata kalau ditelusuri tidak ada satupun yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian. Maka berkaitan dengan pertanyaan tadi itu, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, secara umum Rajab adalah bulan haram yang kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, di antaranya juga adalah puasa. Namun puasa secara umum tidak ada kaitannya dengan amal ibadah, tidak ada kaitannya dengan keutamaan tertentu. Seperti misalkan sholat hari pertama seperti ibadah setahun. Puasa hari pertama, puasa hari kedua sekian, puasa hari yang ke-7 dibebaskan dari 7 pintu api neraka, puasa hari yang ke-8 suruh masuk dari ke-8 pintu surga yang mana saja dia kehendaki misalkan. Maka itu adalah tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis palsu seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam kitab beliau ini, ya, Tabyinul Ajab bima wurida fi fadli Rajab. Ya, ini kitab beliau rahimahullahu taala. Yang benar tidak ada sisipan Rajab, ya. Jadi yang benar tidak ada sisipan Rajab, yang ada adalah mastaqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sauman illa fi Ramadan wa ma raaitu aktsara minhu illa fi Sya'ban. Ini yang sahih. Tidak ada sebutan Rajab, ya. Jadi Nabi diceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayatnya tadi itu kalau disebutkan Bukhari, anda tidak tahu. Yang ada yang sahih itu tanpa ada sebutan Rajab. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah sempurna puasa sebulan penuh nutuk kecuali Ramadan, dan tidak pernah, kata Ibunda Aisyah, wa ma ra'aituhu aktsara minhu siyaman illa fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak puasanya kecuali dalam bulan Sya'ban. Dalam redaksi yang lainnya Nabi Ibunda Aisyah mengatakan kana yasumuhu illa qalila. Adalah Rasulullah SAW itu puasa di bulan Sya'ban kecuali
sedikit. Jadi puasa penuh kecuali 1 atau 2 hari, gitu ya. Demikian, teman sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Walhasil secara umum di dalam bulan Rajab kita diperintahkan untuk banyak ibadah, di antaranya puasa. Puasa yang bagaimana? Misalkan ya Senin Kemis. Yang mau Senin Kemis, monggo Senin Kemis. Mudah-mudahan mendapatkan Senin Kemisnya dan keutamaan bulan Rajab. Yang mau Daud, monggo Daud. Mudah-mudahan mendapatkan keutamaan puasa Daud dan juga keutamaan bulan Rajab. Namun kalau dikaitkan dengan hadis-hadis khusus, amalia khusus, maka tidak ada yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, fadhal yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ikhtifanya di Karangposo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya hormati dan yang saya idolakan, saya memohon kepada Allah semoga Beliau memberikan rezeki dan melapangkan wajahnya kepada Ustaz. Amin. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Apakah tawadhu dan zuhud itu? Kemudian yang kedua, baiknya seseorang berdoa memakai Allah atau Rabbi. Kemudian yang ketiga, Ustaz, saya menunda hutang puasa Ramadan saya karena tidak tega pada ibu. Apakah ini salah? Kemudian berikutnya, ingin menjadi wanita salihah, poin apa yang harus diperhatikan? Terima kasih banyak, Ustaz. Baik, kepada siapa ini tadi ya? Baik. Idola itu idolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan idolakan siapapun ya. Baik, idolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, amin atas seluruh doa-doanya. Ada beberapa yang ditanyakan, apakah tawadhu dan zuhud itu? Tawadhu merendahkan hati, merendahkan diri ya di hadapan manusia, tidak sombong. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itu makna tawadhu. Zuhud itu maknanya adalah menaruh dunia itu di tangan, tidak di hati. Itu zuhud. Ya, jadi menaruh dunia itu di tangan, tidak di hati. Dia lebih mengedepankan akhirat daripada dunianya. Bukan berarti benci dunia, bukan berarti lari dari dunia. Wong dia hidup di dunia kok lari dari dunia. Ya, tapi menjadikan dunia itu ada di tangan. Kalau punya ditaruh di tangan, tidak ditaruh di hati. Kalau nggak punya ya wes nggak katuwe. Bukan berarti zuhud itu orang miskin. Ndak, orang kaya bisa zuhud dan seterusnya. Baiknya seseorang berdoa memakai Allah atau Rabbi, ya terserah. Allahumma atau ya Rabbi, terserah. Kalau Allahumma maknanya ya Allah, kalau Rabbi wahai Tuhan, Tuhanku, ya, wahai Rabbku, baik bahasa terserah ya. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar misalkan. Saya menunda utang puasa Ramadan saya karena tidak tega pada ibu, apakah salah? Tidak tega pada ibu, apakah salah? Ya, tidak tega. Ini mungkin ngurusi ibunya atau gimana gitu ya. Ya, apa namanya, wallahu alam, enggak paham maksudnya di sini ya. Jadi kalau seorang ibu punya anak, enggak tega sama anaknya, disusui anaknya kan gitu ya. Sehingga dalam waktu menyusui tidak puasa. Misalkan itu ada udzur. Ya wallahu alam apa yang dimaksud. Walhasil ditunda sampai maksimal bulan Sya'ban. Tidak boleh lebih dari bulan Sya'ban. Seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu taala, beliau menceritakan, aku tidak bisa mengqadha puasaku kecuali sampai bulan Sya'ban karena kesibukan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin ini pun seperti itu, tidak bisa puasa Ramadan sempurna, artinya mengqadhanya kecuali dalam bulan Sya'ban karena sibuk ngurusi ibu. Ya wallah alam, mungkin seperti itu, enggak ada masalah. Asal jangan sampai keluar dari bulan Sya'ban. Jangan sampai melampaui Ramadan berikutnya. Ingin jadi wanita salihah, apa yang harus diperhatikan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, ayyum ra'atin khairun, wanita mana yang terbaik? Wanita mana yang terbaik? Ditanyakan kepada para sahabat. Maka Ali bin Abi Thalib pulang ke rumahnya, tanya kepada istrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Tanya, wanita mana yang terbaik? Dijawab sama Fatimah,
Lalu jawaban Fatimah dibawa kepada Rasulullah SAW, ngerpek dulu, tanya istrinya, wanita mana yang terbaik? Maka Nabi SAW mengatakan, alla tarar rijala wala yarauha. Wanita terbaik itu adalah wanita yang tidak melihat laki-laki dan laki-laki tidak melihatnya. Ini wanita yang terbaik. Laki-laki tidak melihatnya dan dia tidak melihat laki-laki. Laki-laki gak ndelok awake tapi dhek nguicung. Itu ya. Ini wanita yang terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita yang salihah, kalau itu adalah seorang istri, maka terkumpul pada dirinya 4 perkara. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, taat kepada suami, masuk pintu surga dari pintu yang mana saja, dari ke-8 pintu surga. Ini wanita yang salihah. Wanita salihah yang mana lagi? Ya Nabi SAW mengatakan, idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau engkau melihat kepadanya, maka engkau dibuat senang. Kamu akan senang melihatnya. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau engkau memerintah kepada dia, maka dia mentaatimu. Ini adalah wanita-wanita yang salihah, yang senantiasa menjaga dirinya, menjaga hak Allah dan menjaga hak daripada suaminya. Itulah wanita-wanita yang salihah. Mudah-mudahan istri-istri kita dan putri-putri kita semuanya menjadi wanita-wanita yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, fadhal yang apa niki? Diwaca mboten? Nah? Diwaos. Ini terserah sing hadir niki ya. Fadhal, monggo. Sakno. Baik, pertanyaan dari Allah di malam bismillah. Saat ketika orang tua tidak menyetujui untuk bercadar, akan tetapi anak tetap memakainya dan orang tua belum tahu kalau sudah bercadar karena posisi merantau untuk kuliah. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz kalau bertemu dengan orang tua kemudian lepas cadarnya? Dan bisa minta nasihatnya agar tetap istiqomah dalam bercadar dan hati ini dikuatkan ketika bertemu orang tua. Nah, baik. Fikum barakallah. Dulu sudah pernah kita bahas ya di dalam majelis ini, dalam pembahasan kita tentang ini Syarah Sulamut Taufik, ya, pembahasan tentang masalah hukum cadar menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dulu sudah pernah kita sampaikan, ada rekamannya, ada makalahnya dan seterusnya, yang semuanya itu menunjukkan bahwasannya niqab cadar itu adalah masyru' di dalam Islam. Itu adalah bagian dari sunnah, bagian dari syariat Islam. Ya, itu bukan ciri teroris, ya, itu bukan ciri budaya Arab, tapi itu adalah bagian dari Islam. Kalau kita membaca kitab-kitab fikihnya para ulama dalam bab haji misalkan, kita akan mendapatinya. Dalam bab penataan shaf misalkan, kita akan mendapatinya. Dalam bab perawatan jenazah misalkan, kita pun akan mendapatinya. Sudah dibahas oleh para ulama tentang masalah ini. Jadi itu adalah sunnah. Cuman kemudian sunnah ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mewajibkannya, ada yang mensunnahkannya. Ada yang menyatakan hukumnya wajib, ada yang menyatakan hukumnya sunnah, gitu ya. Walhasil itu adalah afdholiyah, demikian, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kemudian orang tua tidak menghendakinya, ya, orang tua tidak menghendakinya, kemudian seorang anak itu mengamalkannya, tidak ada masalah baginya. Tatkala dia pulang ke rumahnya kemudian dilepas, ya enggak ada masalah, ya, tidak ada masalah, sambil berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bisa istiqamah, kemudian juga agar orang tua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fadhal yang terakhir. Nah, yang terakhir dari Bu Sita di Karangploso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami mau bertanya, wanita yang sedang hamil tua puasa di bulan Rajab ini terkadang tidak sengaja terasa mual-mual
masih waktu asar, apakah puasanya masih boleh dilanjutin apa tidak sampai waktu azan maghrib buka puasa Ustaz? Kemudian Ustaz, untuk pencerahan ilmu yang diberikan untuk kami ucapkan syukron. Semoga Allah SWT balas semua amal beras. Syukron. Naam, afwan wa fiikum barakallah. Taib. Wanita hamil nggih, hamil tua puasa di dalam bulan Rajab ini terkadang mungkin nyaur gitu ya. Kalau itu puasa sunnah maka bebas, mau batalin enggak batalin terserah. Kalau itu puasanya puasa sunnah, sukarela ya, sukarela. Wis meh maghrib sampean batalno ya gak apa-apa. Jenenge puasa sunnah sukarela ya, seket sahur kasih wis gak apa-apa. Tapi kalau puasa wajib ndak boleh dibatalkan. Kalau itu puasanya qadha ndak boleh dibatalkan. Dibatalkan ndak boleh, kalau batal ya gak iso makna wong batal gitu ya. Kalau dibatalkan ndak boleh. Tapi kalau kemudian ada sesuatu yang datang kemudian batal, ya itu la yukallifullahu nafsan illa usaha gitu ya. Jadi kalau ini enggak dijelaskan puasa wajib atau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah terserah, lanjut boleh, berhenti boleh. Tapi kalau puasa wajib jangan, tidak boleh ya, karena itu hukumnya misalkan hukumnya adalah qadha Ramadan, ya berarti itu hukumnya hukum puasa Ramadan, tidak boleh dibatalkan kecuali ada uzur syar'i yang membolehkan dia untuk membatalkannya. Paham di sini insyaallah ya? Baik. Jadi terasa mual-mual masih waktu asar, ditahan aja sampai maghrib gitu ya. Tapi lek mual-mual sampai njukuk sendok dilogok malah batal, dan itu membatalkan ya maka bisa berdosa kalau seperti itu, membatalkan amal yang wajib. Demikian wallahu taala alam bisawab. Cukup insyaallah nggih. Baik, demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan di malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ada kekurangannya, ada salah ucap dan lain seterusnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika benar semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, jika salah dari godaan syaitan dan kebodohan kami pribadi, dan mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.